Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waldi Wirnata Putra dengan NIM 06131382227774. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan kasus terkait salah satu permasalahan etika dari seorang pendidik, yang mana terdapat beberapa etika yang telah kita bahas di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Pada kali ini saya akan membawakan terkait etika berdedikasi yang kurang baik dari seorang pendidik. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah etika pendidikan. Viral puluhan guru malah berteduh saat upacara berlangsung, kocar kacir saat terciduk. Puluhan guru di Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur terciduk duduk-duduk di dekat penjual makanan saat upacara tanggal 17 Agustus sedang berlangsung. Mereka langsung kabur saat dihampiri seorang pria yang merekam kejadian tersebut. Dalam video tersebut terlihat kumpulan guru-guru tengah berteduh di dekat lapak penjual saat pasukan Paskibraka sedang berjalan. Contoh pendidik kita, yang lain upacara malah begini, tulis keterangan di video. Saat dihampiri dan ditanya, mereka mulai membubarkan diri dan terlihat malu sambil menutup muka. "Bu, dari sekolah mana, Bu?" tanya pria tersebut. Mereka terlihat kocar kacir dan bergabung kembali dengan barisan saat lagu Hari Merdeka sedang dinyanyikan. Ada guru yang mengaku sedang hamil, ada pula yang enggan menjawab pertanyaan pria itu. "Hamil ya? Kalau hamil nggak apa-apa. Ini hamil semua ini?" tanya pria itu lagi kepada guru-guru lain. Sontak saja unggahan video itu pun mendapat beragam komentar dari warganet. Warganet yang melihat kejadian itu pun mengaku miris. Sebagaimana disampaikan oleh kelompok penyaji di pertemuan sebelumnya terkait dengan dedikasi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, mereka menjelaskan pada saat diskusi tersebut, bahwasannya seorang pendidik yang memiliki jiwa dedikasi yang tinggi itu memiliki sifat komitmen yang tinggi juga. Apa itu komitmen? Komitmen ialah antara ucapan perbuatan itu sejalan, baik ketika di pembelajaran ataupun di luar pembelajaran. Seorang pendidik yang berdedikasi tinggi juga harus mau mengorbankan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk siswa dalam rangka mencerdaskan siswa, membentuk karakter siswa. Nah, kemudian ada juga terdapat ciri-ciri yang dari seorang pendidik yang berdedikasi tinggi yang bisa kita lihat. Ada beberapa ciri-ciri yang disebutkan oleh tim penyaji kemarin itu. Yang pertama, mereka memiliki tanggung jawab. Yang kedua itu berjiwa sosial yang tinggi. Kemudian bisa menjadi teladan bagi siswa-siswanya. Kalau kita kaitkan dengan studi kasus yang disajikan tadi, ketiga ciri-ciri pendidik yang berdedikasi tinggi yang saya sebutkan tadi itu tidak tercermin pada saat studi kasus tersebut, yang mana ketika siswa melaksanakan rangkaian kegiatan upacara dengan khidmat, dengan tertib, sementara guru-guru mereka itu bersantai-santai ataupun asik mengobrol, tidak memperhatikan, tidak menghargai para siswa yang sedang melaksanakan pelaksanaan upacara. Hal tersebut menunjukkan bahwa guru-guru tersebut tidak menunjukkan sikap mereka sebagai guru yang berdedikasi tinggi, yakni tidak memiliki tanggung jawab tadi, tidak memiliki jiwa sosial yang tinggi dengan tidak memperhatikan dan menghargai para siswa yang sedang melaksanakan pelaksanaan upacara, kemudian tidak bisa menjadi teladan. Mereka seharusnya memberikan contoh kepada para siswa ketika pelaksanaan upacara seperti apa sih. Mereka harus berdiri, harus tertib, mengawasi, tidak malah asik-asik duduk berteduh di tempat yang rindang di area pelaksanaan upacara tersebut. Baiklah, ada pun beberapa solusi yang bisa saya kemukakan, barangkali bisa mengatasi ataupun pendapat saya untuk tadi kasus tersebut. Yang pertama, menindak tegas guru-guru tersebut. Pihak sekolah bisa memperingati para guru tersebut agar tidak mengulangi perbuatan yang kurang baik yang mereka lakukan tersebut. Kemudian
apabila mereka masih mengulangi, maka tindakan yang kedua yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah ialah bisa langsung memberikan SP pada para guru tersebut. Kemudian apabila masih diulangi, maka bisa dengan langsung mengeluarkan para guru-guru tersebut. Itu solusi dari sisi guru. Kemudian dari sisi guru dan siswa, kita juga bisa memberikan solusi, yakni perangkulan antara kedua belah pihak. Artinya kita bisa mempertemukan antara guru dan siswa, menjalin kehangatan kembali ataupun menjalin komunikasi yang baik kembali antara guru dan siswa, supaya para siswa-siswa tersebut tidak bersuuzon ataupun berprasangka buruk kepada guru-guru tersebut, yang mengakibatkan nantinya mereka hilangnya motivasi ataupun hilangnya rasa hormat kepada guru-guru tersebut dikarenakan perbuatan yang telah mereka lakukan. Solusi yang selanjutnya yang bisa kita terapkan itu mengadakan pelatihan kepada para guru-guru. Sambil-sambil kita juga mengedukasi di dalam pelatihan tersebut. Misalnya pelatihan keterampilan baru nih kepada para pendidik. Nah, di samping memberikan pelatihan tersebut, kita sebagai pihak sekolah, dalam hal ini mungkin kepala sekolah sebagai koordinator, itu bisa mengedukasi dengan apa yang telah para pendidik tersebut lakukan di kasus yang tadi, dengan edukasi agar mereka tidak mengulangi perbuatan yang serupa di acara-acara lain ataupun di acara tersebut. Selanjutnya solusinya mungkin ketika pelaksanaan upacara tersebut, pihak sekolah bisa bisa menghilangkan ataupun mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan mereka itu berteduh. Seperti misalnya di kasus tersebut kan mereka berteduh di dekat orang yang sedang berjualan atau berdagang. Nah, ketika upacara yang selanjutnya, pihak sekolah bisa menghilangkan nih para pedagang tersebut, tidak menyuruh mereka berjualan terlebih dahulu, berjualan ketika selesai upacara. Atau kemudian bisa juga dengan cara adanya jasus ataupun mata-mata ataupun penjaga keamanan ketika pelaksanaan upacara, agar baik siswa ataupun para guru itu merasa diawasi ataupun merasa takut ketika pelaksanaan upacara berlangsung, sehingga baik dari guru ataupun siswa, dalam hal kasus ini para guru-guru tadi itu tidak berani untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang pendidik yang memiliki dedikasi yang tinggi. Baiklah, demikianlah penyajian studi kasus serta penjelasan dan solusi yang saya berikan pada kesempatan kali ini. Dedikasi pendidik, harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.